kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Muhammad Ibu. Saya Setia Malihu, saya Bang Sotur, saya Najwa Kadir. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konvensi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sebelum saya ke videonya, wawasan Nusantara. Yang pertama, mengertikan umum wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, asal kata etimologi atau wawasan atau dari bahasa Jawa itu wawas artinya pandangan Nusantara, nusa atau pulau atau bangsa antara laut dan diapit. Nusantara atau nusa adalah gugusan pulau yang berada di antara dua benua Asia, Australia, dan dua samudra itu Hindia dan Pasifik. Yang ketiga, pandangan para ahli lembaga Hasnan Habib. Kebulatan wilayah, satu bangsa, satu tujuan, satu hukum, satu budaya dan satu ekonomi, satu hankam, Usman, cara pandang bahasa Indonesia terhadap diri, tanah air sebagai negara kepulauan. MPR 1998, cara pandang dan sikap dengan menekankan kesatuan bangsa wilayah atau Lemhanas. Lalu 1999, cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan yang beragam dengan nilai strategis untuk tujuan nasional. Yang keempat, hakikat wawasan Nusantara, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Melihat Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah dan bangsa, meskipun terdiri dari banyak pulau dan suku. Yang kelima, urgensi atau pentingnya menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Menjadi pedoman dalam menjaga NKRI, menguatkan nasionalisme dan cita tanah air, menjadi dasar dalam pembangunan nasional di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, dan mencegah disintegrasi bangsa. Mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara diperlukan karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, majemuk, dan memiliki tantangan geopolitik yang besar. Dengan demikian diperlukan cara pandang yang mampu menyatukan seluruh unsur bangsa. Alasannya adalah satu, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan kelompok suku, agama, dan budaya. Dua, menghadapi ancaman dari dalam maupun luar. Ancaman seperti konflik sosial, separatisme, radikalisme, hingga ancaman regional membutuhkan kesiapsiagaan dan kesadaran bersama untuk menjaga kedaulatan. Tiga, menguatkan identitas nasional. Wawasan Nusantara membangun rasa bangga sebagai bangsa Indonesia serta memperkuat identitas nasional di tengah pengaruh globalisasi. Empat, menjamin pemerataan pembangunan. Konsep ini mendorong setiap wilayah dipandang sebagai bagian yang setara, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di daerah tertentu. 5. Menjadi landasan dalam pembangunan nasional. Semua kebijakan, strategi pembangunan, dan pengelolaan wilayah sebaiknya berlandaskan pada cara pandang yang menghargai keutuhan wilayah Indonesia. 6. Mencegah disintegrasi. Dengan memahami bahwa Indonesia adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, masyarakat memiliki kesadaran untuk menghindari perpecahan. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama, hakikat penegakan hukum tujuan negara, yaitu melindungi, menerbitkan, mensejahterakan, mencerdaskan negara hukum semua tindakan pemerintah berdasarkan hukum. Hukum yaitu mengatur hubungan antar manusia, warga dengan negara, dan antar warga negara. Hukum terbagi dua, yaitu privat dan public. Yang private adalah kepentingan pribadi, jual beli atau warisan.
kehidupan. Dinamika ketahanan nasional, kehidupan berbangsa selalu berubah. Ketahanan nasional juga naik turun. Ketahanan nasional dipengaruhi faktor kondisi objektif masyarakat. Pembertahanan Lemansa berdasarkan pengukuran di 33 provinsi, 847 indikator menggunakan ukuran berdasarkan pengukuran di provinsi. 8 aspek geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.